Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauza Reski dengan NIM 22140029. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri saya dengan mata kuliah Sejarah Intelektual Minangkabau dengan dosen pengampunya Bapak Rifiladi SPD MPD. Baik, saya mengambil Tuanku Memonjol ini dikarenakan nama ini tidaklah asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan terkhususnya di Minangkabau. Nah, contoh nyatanya saja, kita sekarang ini berada di kampus Universitas Islam Negeri Memonjol Padang, yang dulunya nama tersebut adalah IAIN Imam Bonjol. Nah, nama IAIN Imam Bonjol ini merupakan hasil dari beberapa hal yang berkaitan dengan Imam Bonjol yang menjadi pedoman atau role model di masyarakat Minangkabau. Baik, pada presentasi ini saya membahas beberapa aspek-aspek yang berkaitan dengan Tuanku Imam Bonjol atau biografi dari Imam Bonjol itu sendiri. Baik, pada slide pertama ini saya akan membahas asal-usul Tuanku Imam Bonjol. Mengenai asal-usul Tuanku Imam Bonjol tidak ada keterangan yang jelas, tetapi kita akan mendapatkan beberapa sumber dari Tambo, keluarga yang ada pada saat itu, penulis Belanda saat itu, serta sejarawan Indonesia pada saat itu. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Shahab yang lahir di Bonjol pada tahun 1772. Dia lahir dari pasangan Bayunidin, yaitu ayahnya, dan Hamatun, ibundanya. Ayahnya merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sulki 50 kota. Tuanku Imam Bonjol berasal dari orang biasa. Artinya pada saat itu Tuanku Imam Bonjol tidak mengalir darah bangsawan sebagaimana kebanyakan darah keturunan para pemimpin bangsa Indonesia pada waktu itu. Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar yaitu Peto Syarif, yang artinya Peto itu orang pilihan, sedangkan Syarif itu orang terhormat, dan Malin Basa, yang mana artinya Malin itu kuat, Basa itu pemberani. Sekarang Tuanku Imam Bonjol sudah diangkat menjadi pemerintah Republik Indonesia menjadi seorang pahlawan nasional. Baik, pada slide kedua ini saya akan membahas masa pendidikan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang waktulah diberi nama Muhammad Syahab telah mendapatkan pendidikan tentang ajaran agama Islam semenjak dini. Yang pada saat itu, Tuanku Imam Bonjol telah diajarkan sholat 5 waktu dan ajaran agama Islam lainnya. Setelah ayahnya meninggal, pendidikan Muhammad Syahab dilanjutkan oleh neneknya yang bernama Tuanku Bandaro yang tinggal di Kampung Padang Lawas dalam Kenagarian Ganggu Hilir. Di waktu itu, nama Muhammad Syahab ditukar menjadi Peto Syarif. Peto Syarif diasuhnya mengaji Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum agama Islam, dan beliau juga belajar agama di Alan Panjang. Tetapi rupanya Peto Syarif adalah seorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Peto Syarif menuntut ilmu dengan Tuanku Koto Tua selama 8 tahun, karena pada tahun 1800 dia telah tamat belajar dengan hasil sangat memuaskan, dan mulai semenjak itu bergelar Malin Basa. Bahkan pada akhirnya, pendidikan Malin Basa di Kamang saat itu menitik beratkan ke pengetahuan perang. Bagaimana cara menunggangi kuda sambil memimpin pasukan, bagaimana taktik memimpin perang, bagaimana mencari tempat strategis untuk menyerang dan bertahan, dan ilmu perang lainnya. Baik, masih lanjutan dari step yang kedua, yaitu tujuan Malin Basa ke Aceh adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang agama Islam kepada ulama-ulama besar yang terkenal di Aceh. Selama Malin Basa berada di kampung, beliau kembali dan sudah berkeluarga. Malin Basa yang sejak muda dikenal dengan keilmuannya, kealimannya, dan ketaatannya, beliau menjalankan perintah Tuhan dan menghentikan larangannya, mulai memberikan pengajaran terhadap orang-orang di kampung tersebut. Di tubuh beliau mengalir cita-cita yang murni untuk membersihkan praktek Islam dan mencerdaskan rakyat. Baik, pada saat ini saya membahas karya-karya Tuanku Imam Bonjol. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol menjadi pemimpinan gerakan kaum Patri. Kaum Patri yang berada di bawah komando Tuanku Imam Bonjol melakukan gerakan ke Tapanuli Selatan di Minangkabau sendiri, yaitu di Lubuk dan Tigo, Tanah Datar, Agam, dan 50 kota. Kaum Patri terus mengadakan konsolidasi, benteng-benteng ditambah dan diperkuat pasukannya. Patri terus diperbesar jumlahnya. Di samping itu, Tuanku dan Receh tahu bahwa Tuanku Imam Bonjol sangat cerdas dan mempunyai pikiran yang lapang, serta beliau sendiri yakin bahwa Tuanku Imam Bonjol lah yang akan mampu memimpin kaum Patri pada periode selanjutnya.
Yang kedua yaitu pembangunan Banteng Bonjol. Menurut cerita Tambo, Tuanku Mudo atau Tuanku Monjol merundingkan masalahnya dengan pemuka-pemuka masyarakat dan rakyat Alang Panjang. Yang akan didirikan adalah sebuah benteng yang besar yang di dalamnya akan didirikan pula masjid dan rumah-rumah tempat tinggal. Setelah segala sesuatunya dianggap selesai, maka dinamai benteng itu dengan nama Bonjol. Nama Bonjol adalah sebagai suatu petanda bahwa benteng itu didirikan adalah untuk memelihara kebenaran ajaran agama Islam, sebagai peringatan terhadap kebiasaan buruk selama ini, dan supaya dihentikan dan untuk memperingatkan pada seluruh umat untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menghentikan segala larangannya. Yang ketiga, karya Tuanku Bonjol yaitu penyebaran ajaran Islam atau disebut juga ulama. Sebagai seorang ulama, kepemimpinan beliau yang sangat bijaksana mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan masyarakat. Titik berat dakwah diarahkannya ke sektor ekonomi dan perdagangan, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, Bonjol tumbuh sebagai pusat perdagangan baru di Minangkabau. Kontrol ekonomi dan perdagangan sepenuhnya berada di tangan ulama Patri. Pada selanjutnya, saya membahas pemikiran Tuanku Imam Bonjol. Yang pertama, di bidang politik. Masyarakat Minangkabau sebelum terjadinya pergolakan yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol dipegang oleh para penghulu. Keputusan kerapatan penghulu menentukan apa yang akan dijalankan dalam suatu negari. Setelah Tuanku Imam Bonjol yang memimpinnya, segala perbuatan masyarakat Minangkabau berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tuanku Imam Bonjol terus memimpin rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda berkat ketekunan perjuangan Tuanku Imam Bonjol ini, maka bergabunglah kaum Padri dengan penghulu pemangku adat, sehingga sifat perjuangan di Minangkabau kembali mengalami perubahan. Pemikiran yang kedua yaitu pada bidang agama. Sebelum masyarakat Minangkabau kedatangan agama Islam, kehidupannya hanya berfoya-foya saja. Walaupun di antara mereka juga ada yang beragama Islam, tapi tidak melakukan ibadah. Mereka hanya percaya kepada Tuhan sebagai yang diajarkan Islam, tetapi mereka masih percaya kepada ajaran bid'ah. Tetapi setelah Imam Bonjol muncul sebagai tokoh pembaruan Islam, mereka melaksanakan ajaran Islam murni dan sudah tidak menjalankan bid'ah khurafat lagi. Imam Bonjol menginginkan umat Islam maju, mempunyai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan dasar Islam, agar umat Islam bangkit tidak hanya dijadikan budak oleh tradisi-tradisi kebiasaan adat tradisional. Yang ketiga, bidang budaya. Dalam proses Islamisasi di Minangkabau, agama Islam mampu menjalankan restrukturisasi pola nilai-nilai sosialnya, sehingga Al-Quran dan Hadis mendapatkan tempat paling utama. Dalam konteks demikianlah, kita hendaknya memahami pendapat dalam sumber-sumber adat Minangkabau yang paling tua bahwa adat besar di syarak besar di kitabullah. Maka tidak ada perbedaan antara adat dan sebadan adat dan ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis. Baik, pada selanjutnya saya akan membahas akhir riwayat hidup Tuanku Imam Bonjol. Pada tanggal 23 Januari tahun 1838, atas dasar keputusan pemerintah Hindia Belanda di Batavia, Tuanku Imam Bonjol ditetapkan untuk dibuang ke Cianjur di Keresidenan Perlangan. Di tempat ini, Tuanku Imam Bonjol diizinkan menjadi guru agama. Demikianlah beliau mengajar agama Islam di Cianjur. Karena kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda kepada Tuanku Bonjol tetap ada, maka setelah 2 tahun diasingkan di Ambon, pada tanggal 19 Januari 1939, beliau diasingkan ke Manado di Sulawesi Utara. Pada tanggal 8 November 1894, beliau meninggal dunia dengan damai. Sesudah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun, beliau dimakamkan di kampung Kota, Minahasa. Sampai sekarang, makam beliau tetap dipelihara dengan baik oleh anak cucu beliau yang tinggal di sana dan dijamin keselamatan makam beliau oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu makam pahlawan nasional bangsa Indonesia suku Minangkabau. Walaupun Tuanku Imam Bonjol telah tiada, tetapi jasa-jasa beliau tetap akan dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama semangat perjuangan beliau untuk dicontoh teladani guna pembangunan masyarakat Indonesia dewasa ini menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk menghormati jasa-jasa beliau, buat pertama kalinya telah diberikan sewaktu pemakaman beliau di Luntak, rakyat berduyun-duyun datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemerintah Republik Indonesia memberi penghormatan kepada Tuanku Imam Bonjol dengan mengangkat beliau sebagai salah seorang pahlawan nasional negara Republik Indonesia.
Di Sumatera Barat sendiri dan di daerah-daerah lain di Indonesia, nama Imam Bonjol diabadikan melalui penamaan jalan-jalan utama dengan nama Imam Bonjol, bersama dengan pengabdian nama-nama pahlawan nasional lainnya. Di Padang, stadion utama diberi nama dengan Stadion Imam Bonjol, dan Institut Agama Islam Negeri di Padang juga diberi nama IAIN Imam Bonjol, atau sekarang telah diganti menjadi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di Banjol sendiri, lokasi benteng Banjol yang kuat itu sekarang sedang dipugar untuk dijadikan Museum Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bonjol, dan banyak lagi nama lainnya yang ikut mengabdikan nama Tuanku Imam Bonjol sebagai namanya. Dalam pemberian nama ini terselip tujuan untuk menghormati Tuanku Imam Bonjol sebagai seorang pahlawan nasional. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai Tuanku Imam Bonjol. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.